Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Ayu Pratama. Saya mahasiswa program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai cara perhitungan sumber daya manusia kesehatan dengan menggunakan rumus analisis beban kerja kesehatan atau biasa kita sebut dengan ABKKes. Menurut Tim Pusrengun SDM Kesehatan Badan PPSDMK Republik Indonesia, metode ABKKes merupakan suatu metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah soal kasus analisis beban kerja kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menghitung sumber daya manusia kesehatan menggunakan rumus analisis beban kerja kesehatan. Yang pertama, kita harus menentukan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga jenis sumber daya manusia kesehatan yang akan kita hitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung seberapa banyak kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Yang kedua adalah menetapkan waktu kerja tersedia. Kita akan mendapatkan jumlah waktu kerja tersedia dengan menggunakan rumus A dikurangi B ditambah C ditambah D ditambah E dikali F dengan keterangan sebagai berikut. Yang ketiga adalah menetapkan beban kerja dan juga norma waktu. Dalam soal kasus ini diketahui bahwa kegiatan pokok di pendaftaran pasien rawat jalan adalah proses pendaftaran pasien baru dan juga pasien lama dengan rata-rata waktu yang diperlukan masing-masing 5 menit. Dengan itu dapat kita ketahui bahwa norma waktu dari kedua kegiatan ini adalah 10 menit. Yang keempat yaitu menghitung standar beban kerja. Cara menghitungnya sangat mudah, yaitu waktu kerja tersedia dibagi dengan norma waktu per kegiatan pokok. Waktu kerja tersedia yaitu sebesar 680.400. Kemudian dibagi dengan norma waktu per kegiatan pokok yaitu 10 menit, sehingga dapat kita ketahui nilai dari SBK-nya adalah sebesar 68.040 menit. Kelima adalah menghitung faktor tugas penunjang. Rumus yang dapat kita gunakan adalah waktu kegiatan dibagi dengan waktu kerja tersedia dikali 100. Waktu kegiatan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus rata-rata waktu dikali satuan waktu, apakah itu per hari, per minggu, atau per bulan. Dalam pengerjaan ini saya menggunakan satuan waktu per minggu, sehingga kita bisa mengetahui dari soal kasus bahwa ada apel kecil dan apel besar, yang mana jika kita ubah menjadi satuan menit dan juga satuan minggu, totalnya adalah 75 menit. Sehingga untuk waktu kegiatan bisa kita dapatkan dengan mengalikan 75 menit dikali 52 minggu, dan kita dapatkan nilai 0,57 menit untuk hasil dari faktor tugas penunjang. Selanjutnya masih di langkah yang kelima. Selain menghitung faktor tugas penunjang, kita juga harus menghitung standar tugas penunjang. Untuk menghitung standar tugas penunjang, rumus yang dapat kita gunakan adalah 1 dibagi 1 dikurangi nilai FTP dibagi 100. Atau bisa teman-teman lihat seperti berikut ini. Sehingga nilai dari STP yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar 1,005 menit. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir. Untuk langkah yang terakhir yaitu rumus menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. Capaian 1 tahun dibagi standar beban kerja dikali nilai STP. Untuk capaian 1 tahun bisa kita ketahui dari soal kasus, yang mana pasien baru dalam 1 tahun sebanyak 22.000 pasien dan pasien lama adalah sebanyak 30.000 pasien, sehingga untuk capaian 1 tahun adalah sebanyak 52.000 pasien. Dibagi standar beban kerja yaitu 68.040
dikali nilai dari STP itu sendiri, yaitu 1 jika dibulatkan. Sehingga dapat kita ketahui nilai dari kebutuhan SDMK adalah sebesar 0,76. Namun karena berupa orang sehingga kita tidak mungkin menggunakan bilangan desimal, maka dari itu kita bulatkan menjadi 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan adalah sebanyak 1 orang. Cukup sekian cara perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.